Perkenalkan, nama saya Dr. Nanda, dokter yang sedang bertugas hari ini. Bapak atas nama siapa? Adi Wijana. Bapak Madi. Bapak Madi usianya berapa, Bapak? 3 tahun. 53 tahun. Bapak, sebelumnya Bapak pekerjaan sehari-hari sebagai apa? Pedagang. Bapak sebelumnya datang ke sini, ada yang bisa saya bantu? Sesak. Sesaknya Bapak. Bapak dapat menunjukkan lokasi sesaknya pada bagian mana? Di dada. Di dada. Bapak sebelumnya sejak kapan mengalami sesak seperti ini? Kemarin. Sejak kemarin ini Bapak. Bapak sebelumnya, apakah Bapak dapat memberikan gambaran rasa sesak yang Bapak alami? Apakah seperti ditusuk-tusuk, ditimpa, ditindih atau yang lainnya? Di sini. Ditindih. Baik, sebelumnya Bapak, bila saya beri rentangan skala 1 sampai 9, rasa sesak yang Bapak alami itu pada rentangan berapa? 5. Nah, baik Bapak, apakah ada faktor yang memperberat rasa sesak Bapak? Ya. Bekerja. Baik Bapak, sebelumnya apakah ada faktor yang memperingan itu Bapak? Istirahat. Saat istirahat. Baik Bapak, sebelumnya apakah Bapak ada minum obat? Tidak. Tidak. Baik Bapak, sebelumnya apakah ada keluhan lain? Tidak. Tidak. Baik Bapak, apakah Bapak dulu pernah mengalami rasa sakit yang sama? Tidak. Tidak. Baik Bapak, apakah dari pihak keluarga ada yang mengalami rasa sakit seperti ini? Tidak. Tidak. Baik Bapak, apakah lingkungan Bapak sehat nih Pak, bersih? Bersih. Bersih. Apakah Bapak kan ini berdagang, apakah sempat olahraga dan pola makan teratur? Teratur. Baik Bapak, di sini untuk menetapkan diagnosis, di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik Bapak dipersilakan untuk melepaskan pakaian atas Bapak terlebih dahulu. Saya akan melakukan pencucian tangan. Pemeriksaan yang pertama itu adalah dada bagian posterior atau dada bagian belakang Bapak. Di sini saya sudah berada di belakang Bapak dan juga sejajar dengan belakang Bapak. Di sini pemeriksaan yang pertama itu adalah pemeriksaan inspeksi, yaitu inspeksi ada dua, itu dalam keadaan statis dan juga dalam keadaan dinamis. Baik Bapak, pemeriksaan inspeksi yang pertama itu adalah dalam keadaan statis. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan inspeksi dada dalam keadaan statis di mana tidak ada ditemukannya deformitas, lesi maupun massa. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dada bagian belakang itu dalam keadaan dinamis. Baik Bapak dipersilakan untuk menarik nafas. Baik Bapak hembuskan. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan inspeksi dalam keadaan dinamis di mana tidak ada ditemukannya retraksi maupun keterlambatan gerak. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, yaitu pemeriksaan palpasi yang pertama itu adalah untuk menentukan apakah terdapat daerah yang abnormal atau tidak. Di sini saya akan melakukan beberapa penekanan. Apabila nanti terasa nyeri, Bapak diharapkan untuk bilang nih Bapak. Baik Bapak, apakah terasa nyeri? Ya. 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 Baik Bapak, apakah terasa nyeri? Tidak. 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 Baik Bapak, apakah terasa nyeri? Ya. Baik Bapak, apakah terasa nyeri? Tidak. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan nyeri tekan di mana di sini tidak ada ditemukannya daerah abnormal, Bapak juga tidak merasakan nyeri dan juga tidak ditemukan adanya massa maupun patah tulang. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu adalah pemeriksaan pengembangan dada. Di sini Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan yaitu menggunakan kedua tangan saya, yaitu tepatnya menggunakan telapak tangan saya, itu yang akan saya letakkan pada lokasi yang benar. Baik Bapak, nanti Bapak dipersilakan untuk menarik nafas dengan dalam. Baik Bapak, tarik nafas. Baik Bapak, hembuskan. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan pengembangan dada di mana antara lapang paru kanan dan juga lapang paru kiri Bapak menunjukkan sama, yang berarti normal. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu adalah remitus taktil. Di sini saya akan kembali menggunakan kedua telapak tangan saya yang akan saya letakkan pada beberapa area di lapang paru Bapak. Bapak diharapkan untuk mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Baik Bapak, 99. 99. 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 Baik Bapak, 99. 99.
Baik Bapak 99. 99. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan radius taktil di mana antara lapang paru kanan dan juga lapang paru kiri Bapak itu menunjukkan sama. Lalu radius taktil Bapak mengalami peningkatan di daerah interskapula dan juga mengalami penurunan di atas prekordium dan juga di bawah diafragma yang menunjukkan normal. Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu adalah pemeriksaan perkusi atau dengan cara pengetukan. Di sini adalah pemeriksaan perkusi. Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah terdapat cairan atau massa di beberapa area lapang paru Bapak. Baik Bapak dipersilakan untuk menyilangkan tangannya terlebih dahulu. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pengetukan secara berurutan, baik dari area lapang paru kanan maupun area lapang paru kiri Bapak. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan perkusi tadi di mana tidak ada ditemukannya suara lainnya, yaitu hanya ditemukan suara sonor yang berarti tidak terdapat cairan ataupun massa di area lapang paru Bapak. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu adalah pemeriksaan terhadap peranjakan diafragma Bapak. Di sini saya akan melakukan perkusi. Yang pertama adalah untuk mencari suara redup. Baik Bapak, di sini sudah ditemukan suara redup. Lalu di sini saya akan melakukan perkusi ke arah bawah. Baik Bapak dipersilakan untuk inspirasi penuh atau menarik nafas dengan penuh. Baik Bapak. Baik Bapak, silakan untuk ekspresi penuh. Lalu saya akan melakukan perkusi kembali. Tahan ya Bapak. Bapak, sudah ditemukan suara redup. Lalu di sini saya akan melakukan pengukuran di mana satu jari saya itu adalah berukuran 1 cm. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan di mana peranjakan diafragma Bapak itu adalah setinggi 5 cm yang menunjukkan normal. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi di mana nantinya Bapak dipersilakan untuk bernafas dengan dalam. Lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop, tepatnya menggunakan diafragma stetoskop. Lalu di sini Bapak dipersilakan untuk menarik nafas nanti sesuai dengan instruksi saya. Lalu saya akan menempelkannya pada beberapa area lapang paru Bapak secara simetris dan juga berurutan. Di sini saya juga akan mendengarkan suara satu siklus inspirasi dan juga satu siklus ekspirasi. Baik Bapak, tarik nafas. Baik Bapak, hembuskan. 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 Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan auskultasi di mana mayoritas suara yang terdengar yaitu adalah vesikuler.
dengan intensitas yang lembut dan juga durasi inspirasi lebih lama daripada ekspirasi. Lalu juga terdengar suara yaitu adalah bronkosekular yaitu pada daerah interskapular dengan intensitas yang sedang dengan durasi inspirasi sama dengan durasi ekspirasi. Lalu terdengar juga suara bronkial yaitu pada daerah manubrium yaitu dengan intensitas yang kuat dengan durasi ekspirasi lebih lama daripada inspirasi. Baik, Bapak menunjukkan di sini nafas Bapak normal. Di sini juga tidak ada ditemukannya suara tambahan seperti mengi, tirdor, dan juga zing. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan suara transmisi. Di sini saya ada 3 tahap pemeriksaan yaitu adalah pemeriksaan bronkofoni, egofoni, dan juga whisper pictoriloquy. Di sini pemeriksaan akan kembali menggunakan stetoskop. Baik Bapak nantinya dipersilakan untuk mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Baik Bapak, pemeriksaan yang pertama yaitu adalah pemeriksaan bronkofoni yaitu adalah dengan cara mengucapkan 99. 99, 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 99. 99. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan egofoni, itu adalah dengan cara mengucapkan E panjang. E, 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 E. E. Baik Bapak, selanjutnya di sini saya akan melakukan perpisaan, yaitu adalah whisper pectoliqui, yaitu adalah dengan cara mengucapkan 99 secara berbisik. 99, 99. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan bronkofoni, egofoni maupun whisper pectoliqui, di mana di sini tidak terdengar yang menunjukkan normal. Baik Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan dada bagian posterior atau bagian belakang. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dada anterior ataupun dada bagian depan. Baik Bapak, silakan untuk berbaring terlebih dahulu. Baik Bapak di sini sudah berbaring dengan terlentang, lalu tangan yang sedikit agak dijauhkan dari badan. Lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari sebelah kanan Bapak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, itu adalah pemeriksaan inspeksi, yaitu baik dalam keadaan statis maupun dalam keadaan dinamis. Pemeriksaan yang pertama itu adalah inspeksi dalam keadaan statis. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan inspeksi dalam keadaan statis, di mana tidak ada ditemukannya deformitas, lesi maupun massa. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi yang kedua, yaitu adalah pemeriksaan inspeksi dalam keadaan dinamis. Baik Bapak, dipersilakan untuk tarik nafas. Baik Bapak, hembuskan. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan di mana di sini ditemukan bahwa frekuensi nafas Bapak itu menunjukkan 15 kali per menit yang menunjukkan normal, serta irama yang teratur dan juga usaha pola nafas Bapak dan juga kedalaman nafas Bapak menunjukkan normal. Selanjutnya di sini juga tidak ada ditemukannya keterlambatan gerak dan juga retraksi yang berarti normal. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, yaitu adalah yang pertama itu adalah untuk menentukan apakah terdapat daerah yang abnormal atau tidak. Di sini saya akan melakukan penekanan. Bapak diharapkan apabila merasakan rasa nyeri bilang Bapak.
Baik Bapak kata sendiri? Tidak. 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 Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan di mana Bapak di sini tidak mengalami adanya nyeri tekan. Di sini juga tidak ada ditemukannya massa maupun patah tulang yang menunjukkan normal. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan evaluasi yang kedua, yaitu adalah pengembangan dada. Di sini saya akan menggunakan kedua telapak tangan saya yang akan saya letakkan pada lokasi yang benar. Lalu Bapak disilakan untuk menarik nafas dengan saya. Ini Bapak. Bapak tarik nafas. Bapak hembuskan. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan pengembangan dada, yaitu antara lapang paru kanan Bapak dan juga lapang paru kiri Bapak menunjukkan sama, yang berarti normal. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan primitus taktil. Di sini saya akan kembali menggunakan kedua telapak tangan saya yang akan saya letakkan pada beberapa area di lapang paru Bapak. Lalu Bapak dipersilakan untuk mengikuti kata-kata yang saya ucapkan di Bapak. Baik Bapak, 99, 99. 99, 99. 99, 99. 99, 99. 99, 99. 99. 99. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan primitus taktil di sini menunjukkan bahwa lapang paru kanan Bapak itu terdengar lebih jelas dibanding lapang paru kiri Bapak yang menunjukkan normal. Lalu di sini juga primitus taktil Bapak mengalami peningkatan, yaitu di area interkostal 2 atau 3, serta mengalami penurunan di atas prekordium dan juga di bawah diafragma. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, yaitu adalah dengan cara melakukan pembentukan. Saya akan kembali menggunakan kedua tangan saya yang akan saya letakkan pada beberapa area lapang paru Bapak itu secara berurutan. Lalu di sini untuk menentukan apakah terdapat massa atau cairan. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan perkusi menentukan di mana di sini tidak ada ditemukannya cairan atau massa. Yang tadi terdengar itu adalah suara atau bunyi sonar yang menunjukkan normal. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, itu adalah untuk menentukan batas jantung Bapak, yaitu melakukan perkusi mulai dari sela iga kedua di linea sternalis kiri ke arah bawah atau inferior. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan batas paru dan juga jantung, yaitu menunjukkan jantung Bapak terletak pada sela kedua sampai dengan sela kelima, yang menunjukkan normal, tidak terjadi pembesaran. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, itu adalah untuk menentukan batas paru dan juga hepar Bapak. Di sini saya akan melakukan perkusi kembali, itu ada sela kedua, yaitu di linea midclavicularis dextra atau kanan, ke arah bawah untuk mencari suara Bapak. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan di mana batas paru dan juga hepar Bapak yaitu terletak pada interkostal 6 yang menunjukkan normal dan hepar Bapak tidak mengalami pembesaran. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, yaitu adalah pemeriksaan menggunakan stetoskop. Bapak dipersilakan untuk menarik nafas dengan dalam. Lalu di sini saya akan menggunakan diafragma stetoskop yang saya akan letakkan pada beberapa area lapang paru kanan dan juga kiri Bapak. Yaitu di sini saya secara simetris dan juga berurutan, dan juga di sini saya akan mendengarkan suara satu siklus inspirasi dan juga satu siklus ekspirasi. Baik Bapak, tarik nafas. Baik Bapak, hembuskan. Baik Bapak, tarik nafas. Baik Bapak, hembuskan. Baik Bapak, tarik nafas. Baik Bapak, hembuskan.
Baik Pak, tarik nafas. Baik Pak, hembuskan. Baik Pak, tarik nafas. Baik Pak, hembuskan. Baik Pak, tarik nafas. Baik Pak, hembuskan. Baik Pak, tarik nafas. Baik Pak, hembuskan. Baik Pak, tarik nafas. Baik Pak, hembuskan. Baik Pak, tarik nafas. Baik Pak, hembuskan. Baik Pak, tarik nafas. Baik Pak, hembuskan. Baik Pak, tarik nafas. Baik Pak, hembuskan. Baik Pak, tarik nafas. Baik Pak, hembuskan. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan auskultasi ada pemeriksaan menggunakan stetoskop di mana di sini mayoritas suara yang terdengar adalah vesikular dengan intensitas yang lembut dan juga durasi inspirasi lebih lama dari ekspirasi. Lalu di sini juga terdengar suara bronkovesikular yaitu di daerah interkostal 2 atau 3 dengan intensitas yang sedang dengan durasi inspirasi sama dengan ekspirasi. Lalu di sini juga terdengar suara bronkial yaitu di daerah manubrium yaitu dengan intensitas yang kuat dengan durasi ekspirasi lebih lama daripada inspirasi. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan auskultasi tadi juga tidak ditemukan adanya suara-suara tambahan seperti mengi, ronki ataupun tirdor yang menunjukkan normal. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan suara transmisi, yaitu ada 3 pemeriksaan, yaitu adalah pemeriksaan bronkofoni, egofoni, dan juga whispered victoriloquy. Di sini pemeriksaan akan kembali menggunakan stetoskop. Baik Bapak, pemeriksaan pertama itu adalah pemeriksaan bronkofoni. Baik Bapak, di sini pemeriksaan bronkofoni adalah dengan cara mengucapkan kata 99. Baik Bapak, 99 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 99. Baik Bapak, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan egofoni yaitu adalah dengan cara mengucapkan I panjang. Bapak dipersilakan untuk mengikuti kata-kata saya. E 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 E. E Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan whispered victoriloquy yaitu adalah dengan cara mengucapkan 99 secara berbisik. 99. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan baik bronkofoni, egofoni maupun whispered victoriloquy di mana di sini tidak terdengar yang menunjukkan normal. Baik Bapak, silakan untuk mengenakan pakaian atas kembali. Saya akan melakukan pencucian tangan terlebih dahulu. Dari hasil pemeriksaan baik pada bagian dada posterior atau belakang dan juga pada bagian dada anterior ataupun depan di mana di sini tidak ada ditemukannya kelainan dan juga keabnormalan. Baik dari hasil pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi maupun pemeriksaan suara transmisi di mana di antara pemeriksaan tersebut semuanya menunjukkan normal. Kemudian apakah ada yang ditanyakan? Ya. Tidak. Baik Bapak, terima kasih telah mengikuti prosedur pemeriksaan. With